Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang beserta rombongan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Acara peresmian Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Gedung Kuliah Bersama di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kupang, dan sarana air bersih di Desa Teliu, Kecamatan Amaduban Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Rabu 7 September 2022 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kami hormati Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kami hormati Ketua MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 5 DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor, yang kami hormati Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya, yang kami hormati
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang kami hormati Pengurus Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kupang beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang kami hormati Camat Amanuban Timur, Kepala Desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat di Desa Tliu, yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kupang, yang kami hormati Pimpinan Wilayah Aisyah Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Pimpinan Ortom dan Amal Usaha di Perserikatan Muhammadiyah Wilayah Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kupang, serta singkatnya para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita menundukkan hati seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya kita dapat berkumpul di kegiatan peresmian Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, gedung kuliah bersama di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kupang, serta sarana air bersih di Desa Tliu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Idul Wega Solo, mahasiswa Fakultas Agama Islam, jurusan Ahwal Alsasia Universitas Muhammadiyah Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri. Sana aku berdiri
Hadirin disilahkan duduk kembali. Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang kepada yang terhormat Bapak Dr. Zainur Wula MSI disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah, yang memberikan kita kesehatan, kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa dapat hadir dan berkumpul di aula Serbaguna Universitas Muhammadiyah Kupang dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MS. Yang terhormat Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Helen Colin Arsyad MSc PhD. Yang terhormat Ketua Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, Insinyur Haji Muhammad Ansor, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, alhamdulillah hari ini beliau tiba. Mari kita beri aplaus untuk beliau. Yang terhormat Bapak Dr. Saad Ibrahim, terima kasih atas kehadirannya, dan perlu hadirin ketahui semuanya bahwa sebenarnya beliau itu sangat merindukan Nusa Tenggara Timur, dan alhamdulillah momentum hari ini beliau tiba bersama istrinya yang tercinta. Mari kita beri aplaus untuk kedua-duanya. Ini tidak gampang karena kesibukan, tapi bisa hadir. Yang terhormat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur, Bapak Kiai Haji Musta'in Zuhudi, beserta seluruh jajaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sahabat karib saya dalam berdakwah di Nusa Tenggara Timur, Dr. Nur Jamin. Yang saya hormati dan saya banggakan, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo, salah satu universitas paling ternama di Republik ini dan juga di mancanegara. Beliau hadir di sini, Bapak Profesor Dr. Sofyan Anid. Terima kasih atas kedatangannya. Yang terhormat Rektor UHAMKA. UHAMKA itu Universitas Haji Karim Amrullah, salah satu universitas paling terkenal juga di Indonesia, terutama di Jakarta. Yang terhormat Profesor Dr. Gunawan, terima kasih Pak. Ini Pak Gunawan untuk pertama kalinya datang di Nusa Tenggara Timur dan di Kupang. Ini sebuah kami rektor ini sahabat karib seluruhnya. Yang terhormat Kepala Kanwil Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Kepala BNN Nusa Tenggara Timur, Brigadir Jenderal Nur Hadi, terima kasih Pak Nur Hadi. Yang terhormat Ketua MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur,
dan seluruh jajarannya, ormas-ormas yang saya hormati, staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, mantan Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Anwar Puageno, Sarjana Hukum. Yang terhormat, pimpinan wilayah Aisyah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan-pimpinan Ortom, seluruhnya di tingkat wilayah maupun kota, serta amal usaha Muhammadiyah di provinsi maupun di kota di seluruh Nusa Tenggara Timur yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat, para pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat, Camat Amanuban Timur, Kepala Desa Teliu, pimpinan cabang Muhammadiyah Amanuban Timur, Pak Haji Kadir Lenama, beserta seluruh tim yang jumlahnya 31 orang yang datang di kampus Universitas Muhammadiyah Kupang. Dan yang kami banggakan, seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian saya hormati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada hari ini sesuai dengan rencana perlu saya laporkan bahwa kegiatan yang sangat istimewa di tengah kesibukan kita semua di Universitas Muhammadiyah Kupang ini akan dilakukan peresmian 4 bangunan fisik, 3 bangunan fisik dan juga bangunan fisik lain berupa sarana air bersih. Pertama adalah peresmian gedung kuliah bersama gedung D dan gedung E. Gedung D memiliki 5 lantai dan 1 basement, memiliki 38 ruangan, terdiri dari 2 aula, 3 kantor, dan beberapa prodi, serta dilengkapi 24 toilet, kamar mandi, dan WC. Serta di bawahnya adalah ruangan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kupang. Kedua, gedung E, gedung setinggi 7 lantai, memiliki 45 ruangan, terdiri dari 42 ruangan perkuliahan, 3 aula utama, dan 26 toilet. Pada setiap lantai terdapat 22 yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang sangat representatif. Sedangkan di lantai dasar itu ada pertama toko untuk penjilitan, percetakan, dan fotokopi, kedua toko sembako, dan yang lebih luas lagi untuk kuliner bagi masyarakat yang ingin mau jual di situ, silakan. Saya beri kesempatan seluas-luasnya. Nah, ini untuk dosen karyawan, datang pagi pulang malam, tidak perlu pulang rumah lagi karena makannya sudah tersedia di situ, tinggal bayar sendiri-sendiri. Ya. Untuk belanja sembako juga tidak ada yang lain, kita menyiapkan di sini. Demikian pula yang lain-lain. Yang berikut, masjid. Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan awalnya kita bangun berdasarkan bantuan pribadi seseorang yang difasilitasi oleh Profesor Imam Suprayogo. Kami mendapatkan uang hampir 400 juta. Dan alhamdulillah kita bisa membangun sampai miliaran. Dan itulah yang diajarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Sedikit tapi bisa berkembang luas. Jadi Muhammadiyah begitu, jangan dikasih sedikit protes. Tidak boleh. Iya, harus dibantu. Alhamdulillah masjid ini pernah disebut oleh Sekjen PP Muhammadiyah, di masjid ini sepertinya Masjid Namira. Jadi modelnya kok cirinya seperti Masjid Namira. Saya bilang kami waktu kerja juga tidak berpikir sampai di situ, tapi ternyata ada orang yang datang dari sana bilang, seperti ini gambarnya. Alhamdulillah, Prof, kita bisa bangun sampai seperti itu, dan dilengkapi dengan semua fasilitas yang terutama itu adalah kamar mandi, WC, dan tempat wudhu yang sangat representatif. Semoga orang makin betah di masjid itu. Dan terdiri dari 2 lantai. Kemudian halamannya juga luas, dan baru-baru ini dilakukan MTQ tingkat provinsi itu di Universitas Muhammadiyah Kupang dan di samping Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian yang berikut, sarana air bersih. Bapak Ibu dan hadirin sekalian,
bukan kita menyombongkan diri atau melebih-lebihi, tapi ini saya gambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi. Pernah di TV itu tagline-nya sekarang sumber air sudah dekat. Betul, itu di lain tempat, tapi tidak semua di wilayah kita itu sumber air sudah dekat. Ini Bapak Ibu, alhamdulillah kita bekerja sama dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah, terutama MPN, dan atas petunjuk masyarakat, dan sebelumnya didahului oleh rektor sebelumnya. Rektor sebelumnya itu Profesor Dr. Haji Sani Marianto sudah membangun di sana, dan kami yang meneruskan. Dan saat pengeresmian itu Bapak Ibu tidak main-main. Ini Ketua Umum PP Muhammadiyah yang datang resmikan sendiri di Tribun. Mari kita beri aplaus untuk beliau. Lebih dari 200-an kilometer dengan kondisi geografi dan topografi. Tapi itulah, mau sehat, mau apa, mau jauh atau dekat, itulah Muhammadiyah. Tidak pusing peduli. Yang penting tujuan kita adalah memberikan sesuatu yang terbaik sesuai prinsip kita untuk kemanusiaan universal tanpa sekat. Jadi Bapak Ibu, air itu lebih mahal dibandingkan 1 gram emas 24 karat. Jadi 1 gram 24 karat itu harganya tidak lebih dari 1 juta. Dan 1 teki air itu bisa lebih dari itu. Alhamdulillah kita bisa melakukan. Yang unik air ini Bapak Ibu, semua teknologi yang rasional otak manusia yang berdasarkan sekolah tidak mampu menemukan air. Prof. Sandi pernah melakukan pengeboran tapi keluar pasir dengan kedalaman sampai 60 meter. Lalu didatangkan ahli dari sana untuk memandu, mencari sumber air untuk dibawa. Juga sama tidak dapat. Tuh. Bahkan digunakan yang tidak biasanya di Muhammadiyah, yaitu pakai itu, tongkat-tongkat itu yang kasih tunjuk supaya dapat air. Juga tidak bisa. Tapi alhamdulillah di tengah kesulitan Allah menunjuk dan ditemukan oleh masyarakatnya sendiri. Masyarakat Tribun sendiri, bukan orang lain. Ini yang luar biasanya. Ketika mereka mengerjakan kebunnya untuk menanam sayur dan memacul, kemudian mencoba menggali sumber mata air. Alhamdulillah, yang keluar dari bawah itu luar biasa. Kami belum kerja dan belum yakin. Kenapa? Bisa saja airnya mati. Kemudian didatangkanlah teman-teman kita dari MPN, dari UNY dan dari UMS untuk mengetahui berapa meter kubik per detik kecepatan air dan bertahan. Kemudian dicoba, alhamdulillah Bapak Ibu, dengan genset yang sedemikian besarnya, mulai pagi sampai sore hidupkan airnya pada posisi semula, tidak turun, tuh airnya tetap seperti itu. Ini meyakinkan kepada kita, dan alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan pengeresmian. Semua sudah selesai dan kita akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan yang belum dianggap tuntas. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua Umum, memang niat kita untuk ke sana lagi. Tapi di tengah kesibukan Ketua Umum dan Bapak Ibu sekalian, maka pengeresmiannya dilakukan secara terpusat di sini. Penandatanganan prasasti dilakukan di sini. Nanti setelah dilakukan pemahatan baru kita bawa ke sana dan ditaruh di tugu di sana. Dan besok dari beberapa rektor ini akan ke sana lagi bersama MPN untuk melihat dari dekat. Kira-kira apa lagi yang mau dilakukan? Apakah mau bikin airnya tambah oke? Ataukah menambah amal usaha baru? Berkembang, SMP belum ada dan SMA belum ada. Tadi kami bisik-bisik dengan Bapak Ketum yang bagus itu apa. Kalau SMP-nya sudah dekat, sudahlah yang sekolah menengah. Dan arahannya lebih menjurus, bukan SMA tapi SMK. Itu Bapak. Kami juga dari Universitas Muhammadiyah Kupang barusan selesai membangun 3 lokal SMP di Kiufatu, Kuali. Itu tinggal terima kunci. Jadi nggak ada proyek-proyeknya. Pokoknya kalau ada uang kita bangun itu. Dan alhamdulillah sekarang 40 siswa yang sekolah di situ. Baru berapa tahun ini sudah 40 siswa. Tuh Bapak Ibu. Jadi kita tetap mensupport sampai dia berdiri tegak. Tuh Bapak Ibu. Itu prinsip kami yang diamanatkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan
universitas ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami memohon dengan hormat Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memberikan amanat kepada kami semua, teristimewa kepada Rektor, dan dilakukan pengeresmian penandatanganan prasasti secara resmi pada pagi hari ini Gedung D dan Gedung E Masjid KH Ahmad Dahlan serta sarana air bersih di Teliu, Kecamatan Abanumbat Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Demikian sambutan saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, acara selanjutnya kita saksikan penampilan dari Lais Manikat Voice dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Beri tepuk tangan yang meriah. Sambutan Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Kepada yang terhormat Dr. M. Nurul Yamin, MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, MSI. Yang kami hormati Ketua Majelis Dikti Litbang Profesor Dr. Lincoln Arsyad. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur Ustadz Mustain yang kami hormati. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Ustadz Dr. Saad Ibrahim yang kami hormati. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Wahamka, para pejabat di lingkungan Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, para undangan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ungkapan pertama yang patut kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, khususnya yang berkaitan dengan peresmian air bersih di Desa Kliu, yang alhamdulillah pada hari ini hadir Pak Kepala Desa, yang hadir juga tokoh masyarakat adat di Amanuban Timur, bahwa pada hari ini kita bisa meresmikan, meskipun belum sempurna, sekali lagi meskipun belum sempurna, sumber air bersih di Kliu, Kecamatan Amanuban Timur. Sedikit bercerita saja, melengkapi yang tadi disampaikan Pak Rektor. Pada tahun 2015, 2016, di awal kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk program pendataan wajib belajar 9 tahun. Untuk mencari data, dan kami terdampar di satu desa di tengah malam hari, tapi di situ ada lampu yang menyala, dan lampu itu ada di masjid yang sekarang ini sudah berdiri dengan megah. Nah, disitulah pertama kali kami bertemu dengan Pak Abdul Qadir, tokoh yang waktu itu kemudian kami mengenalnya sebagai Ketua Pimpinan Cabang di Amanuban Timur. Dalam diskusi muncul satu problem utama, adalah air. Sekali lagi air. Sehingga waktu itu ketika kami berkunjung, enggak mandi 3 hari 3 malam karena untuk mengambil air ya ketika kemarau itu harus ke sungai, dan ada sumber air kecil yang namanya Belek itu memang tapi debitnya sangat kecil, harus ditimba pakai drijen. Nah, kemudian kami berdiskusi, mengundang para pakar, berdiskusi dengan para ahli. Pertama kami hadirkan tenaga ahli dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, almarhum Pak Imam, sekarang sudah almarhum orangnya. Mudah-mudahan ini bagian dari amal jariah beliau. Untuk meneliti, lihat turun ke dasar pegunungan. Kemudian membuatlah satu gambar peta, dan kami diskusikan dengan para pakar, salah satunya dari ITB dan dari juga UGM. Benar apa yang dikatakan Pak Rektor tadi. Saya tanya, karena saya tidak tahu kesimpulannya bagaimana. Kesimpulannya adalah
sulit untuk mendapatkan sumber air yang bisa diandalkan, yang bisa ditarik dalam kapasitas yang cukup besar. Tapi waktu itu kami tidak berputus asa. Kami diajarkan di Muhammadiyah ini di surat Al-Ankabut ayat 69. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, pada akhirnya insya Allah akan menemukan jalan keluarnya. Gerakan pertanian lahan kering kami dengungkan. Gerakan untuk tutup bumi atau reboisasi kami gerakkan bersama-sama masyarakat. Peternakan lahan kering kita gerakkan bersama-sama. Dan di satu kesempatan Pak Kepala Desa, saya masih ingat di pelatihan peternakan, Pak Kades masih ingat ya, di SD kita pelatihan peternakan, bagaimana membuat pakan ternak yang bisa kira-kira awet lah, karena nggak mungkin mengandalkan rumput ya. Kemudian Pak Kades membentuk kelompok-kelompok tani, dan kelompok-kelompok tani itu kemudian menyebar ke beberapa wilayah, dan akhirnya salah satu di antara para kelompok tani di Desa Tliu itu menemukan sumber air. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kami belum yakin. Itu tahun 2019. Maka harus dibuktikan dulu bahwa ini punya kapasitas untuk jangka panjang dan jumlah besar. Tunggu sampai musim kemarau besok. Apakah sumber air ini masih bisa mencukupi untuk diambil? Dan kami hadirkan tenaga ahli dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengukur debit air itu. Dan alhamdulillah debit air itu secara hitungan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Tliu dan sekitarnya, dan insya Allah mudah-mudahan ini terus berlanjut dan berlanjut. Untuk itu kepada semua pihak yang telah berpartisipasi bersama-sama, khususnya masyarakat Tliu, Pak Kades, warga atau tokoh adat, mari kita rawat dan kita ruat bersama-sama sumber air itu. Ini milik bersama, milik kita semuanya, dan mari kita manfaatkan bersama-sama. Dan dengan adanya air ini mudah-mudahan semakin sejahtera kita bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya yang telah memberikan bantuan sehingga sumur air di Tliu ini bisa memancar ke seluruh warga. Jazakumullah khairal jaza. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu undangan, kita akan saksikan lagi penampilan dari Lais Manekat Voice.
Sambutan Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada yang terhormat Profesor Lincoln Arsyad, MSc, PhD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saya hormati Profesor Haidar Nasir, Ketua Majelis Pengabdian pada Masyarakat yang saya hormati Ketua PWM NTT dan Jawa Timur yang saya hormati, keduanya duduk jejer sama kurusnya. Rektor Universitas Muhammadiyah Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang yang saya hormati, kemudian juga Rektor Universitas Muhammadiyah Solo yang saya hormati, dan juga tadi ada Universitas Muhammadiyah UHAMKA. Bapak-bapak, para undangan dari NTT, ada tadi anggota DPRD dan lain-lain yang saya hormati, dan para hadirin sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi gembira, karena hari ini kita akan meresmikan masjid yang cukup megah. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Rektor. Kita bangga. Dulu saya termasuk sering ke NTT ini hampir tiap tahun, tapi karena ada COVID kemarin saya tidak bisa datang. Saya lihat masjidnya sudah bagus, gedungnya sudah bagus, dan yang lebih hebat lagi saya lihat itu tentang sumber air itu, yang nanti Ketua MPM mungkin besok ya akan ke sana. Ini luar biasa apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan bangsa, dan untuk siapa saja. Saya sangat gembira bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara di NTT ini, di Kupang ini, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan gembira, karena kita akan meresmikan ini sebentar lagi, akan diresmikan oleh Pak Ketua Umum. Saya berikan ucapan selamat khusus kepada MPM, pada Ketua MPM yang telah berhasil menemukan sumber air di Teliung. Itu luar biasa. Karena kita tahu di NTT ini merupakan daerah yang kurang air. Tiba-tiba kok kita temukan mata air itu seperti mukjizat itu. Berarti rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, Nah, selamat khusus kepada MPM, dan juga kami dari Majelis Dikti tentu saja meminta khusus Pak Ketua Umum nanti untuk
meresmikan 2 gedung dan 1 masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, kita akan saksikan lagi persembahan dari Lais Manekat Voice. Baik Bapak Ibu tamu undangan, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video perjalanan pembangunan sarana air bersih di Desa Teliu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pesona alam kawasan pegunungan, rona mentari di ufuk timur yang meluluhkan tetesan embun di dedaunan, sebab hembusan angin yang dingin. Tampak hamparan bukit dan pepohonan tropis dari kejauhan. Suasana ini bisa dirasakan ketika Anda mengunjungi Desa Teliu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Secara geografis, bagian timur Desa Teliu berbatasan dengan Desa Wekam, bagian barat berbatasan dengan Desa Tini, bagian selatan berbatasan dengan Desa Mauliu, dan bagian utara Desa Teliu berbatasan dengan Desa Oilet.
Jumlah penduduk Desa Tliu adalah sebanyak 237 jiwa, penduduk beragama Kristen sebanyak 170 kepala keluarga, penduduk beragama Katolik sebanyak 15 kepala keluarga, dan penduduk beragama Islam sebanyak 52 kepala keluarga. Masyarakat Desa Tliu memegang teguh prinsip petomone atau kebersamaan. Kebersamaan dan keberagaman terjaga dalam kehidupan bermasyarakat. Warga bergotong royong dalam kegiatan sosial. Inilah nilai kearifan lokal yang menumbuhkan harmoni kehidupan sosial. Secara umum, mata pencaharian masyarakat Desa Tliu adalah 90% petani. Banyak potensi komoditi alam yang terdapat di Desa Tliu, diantaranya pisang, kopra, kemiri, umbi-umbian, jagung, kacang, dan asam. Di balik pesona alam pegunungan yang indah dan senyum ramah warga ketika menyapa para pengunjung di Desa Tliu, ada keresahan hati warga Tliu akan sulitnya mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kawasannya bertopografi lereng bukit dan tanah kering, sehingga sulit mendapatkan sumber air bersih. Ada juga problematika lain, diantaranya rendahnya indeks pembangunan manusia, minimnya sarana kesehatan, dan infrastruktur jalan yang rusak. Hay mihinom sa kay mistem bom lo na noe. Hay on lahim nas nang silahim susamat no oe. Atenti malahim nino oe hino tonan oe bunu pa. Keresahan dan kegundahan hati warga Desa Tliu menggugah pimpinan pusat Muhammadiyah untuk membantu mengatasi problematika di Desa Tliu. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang beserta rombongan mengunjungi Desa Tliu pada 6 November 2017 untuk peresmian SD Muhammadiyah 1 Nela Desa dan kegiatan penanaman pohon. Selain itu, pimpinan Pusat Muhammadiyah juga membangun panti asuhan untuk sarana pengasuhan dan pembinaan anak yatim piatu Desa Tliu. Selanjutnya, untuk mengatasi sulitnya air bersih, pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang mengadakan bahan baku dan mesin dinamo guna pembangunan sarana air bersih. Pada tanggal 27 Agustus 2022, Ketua Badan Pembina Harian dan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang mengadakan mentoring hasil program pembangunan sarana air bersih di Desa Tliu, sekaligus diikuti para dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat. Tidak ada campuran, tidak ada mesin. Hanya batu saya. Kami ini susun batu dari bawah. Sabut atau apa gitu tidak? Oh, susun batu aja. Sumber itu dia keluar terus. Airnya keluar. Kalau kita pakai mesin itu nanti kita tutup dia punya sumber mata air. Dia air. Iya. Ini hanya ngerajam batu dari bawah, jadi dia keluar terus. Iya, ini batu saja yang perlu pakai campur. Ini lahan ini juga lahan almarhum yang 7 hektar. Oh, dia punya lahan. Dari waktu itu ceritanya dari kemarin cucunya mereka kali ini kan tadinya diiris lontar
Turun dia cuci Cuci haid. ya cuci di sini. Jadi lihat dia besi basah mereka coba kami ini dapat air. Bagaimana tanggapan Bapak tentang program ini sejauh ini seperti apa? Ya, jadi program Serana Air Bersih ini dikerjakan secara bersama dengan pendanaan bersama oleh Majelis Pemberdayaan Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Kupang. Lalu yang secara teknisnya pekerjaan itu dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Kupang bersama masyarakat di Desa Tliu dan juga bersama pimpinan cabang Muhammadiyah di Tliu, dan seluruh komponen yang terkait di dalamnya semua turut berperan serta. Dan sumber mata air ini tak terduga ditemukan oleh masyarakat yang mungkin secara akal sehat susah kita bayangkan, tapi alhamdulillah. Dan selama berkali-kali kita juga sudah pernah melakukan uji coba dan melakukan berbagai macam yang secara keilmuan untuk mendeteksi di mana sumber mata air, tapi susah dilakukan. Kemudian ketika masa waktu itu sebelum saya jadi rektor, Profesor Sandi sebagai rektor, beliau pernah melakukan pengeboran dan ternyata sedalam 65 meter tidak ditemukan air, sumber mata air, dan juga dilakukan oleh berbagai macam teknisi demikian juga. Nah, dan alhamdulillah yang sumber mata air sekarang ini yang kita saksikan pada hari ini dan sudah jadi kita bangun secara tak terduga ditemukan oleh masyarakat sendiri di desa ya, dan alhamdulillah proses pekerjaan yang dilakukan dengan pendanaan bersama oleh Majelis Pemberdayaan Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Kupang telah selesai dilakukan, dan sarana air bersih ini sudah dimanfaatkan secara luas. Pertama, sarana air bersih ini untuk kepentingan masjid, kemudian kepentingan panti asuhan dan sekolah, dan kepentingan umat secara keseluruhan, dan tidak hanya umat Islam tapi juga semua umat Kristiani yang ada di Tliu. Dan semua masyarakat berharap air ini merupakan air yang memberikan kebahagiaan tersendiri, dan salah satu hal yang paling penting untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Jadi sumber mata air yang ada, sarana air bersih yang ada tidak hanya dimanfaatkan untuk air minum, cuci dan mandi sekalian, tapi juga bisa dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih luas, terutama pada musim tanam musim kering. Jadi bisa untuk tanaman sayur-sayuran dan bisa menghasilkan banyak pendapatan. Dan itu harapan kita. Kami berharap agar dengan keberadaan air yang kita akan lakukan pengeresmian oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tanggal 7 Septembernya akan datang, kita berharap sumber mata air ini, sarana air bersih ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan ukhuwah di antara seluruh komponen masyarakat di Tliu, baik agama Islam, Kristen maupun Katolik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga pemerintah yang ada di desa Tliu. Jadi saya kira itu sebagai rektor saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada seluruh masyarakat Tliu, pimpinan cabang Muhammadiyahnya, kemudian komponen masyarakat, pemerintahan desa, kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat, ketua BPD,
dan juga ketua RT setempat di sini yang merupakan juga ketua komite SD di SD Muhammadiyah. Jadi kita berharap sumber mata air ini bisa memberikan warna tersendiri untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam rangka membangun sumber daya manusia, dalam membangun peradaban manusia yang lebih baik, lebih maju, lebih berkembang lagi di masa yang akan datang. Jadi ini luar biasa sekali, program Muhammadiyah ini sangat berdampak pada masyarakat di sini yang sangat membutuhkan air minum. Ini tidak bisa bahkan empatnya di atas sedikit. Pak Rektor meninggai bak yang merupakan bak yang ada besar, ini bak yang keempat, yang ketiga. Bak yang ketiga, mesin yang kelima. Inilah perjuangan kami. Di dalam sini adalah mesin gesetnya untuk memompa air untuk bawa ke bak keempat. Ini seperti itu. Jadi bisa lihat baknya cukup besar, cukup megah, cukup bagus, dan sistem perpipanya juga sangat bagus. Dan Bapak bisa menyaksikan ini mesinnya dan mesin pompanya sangat, dieselnya sangat bagus. Terima kasih Muhammadiyah. Akan membantu kita akan mulai. Terima kasih. Baik, dengan pengadaan air bersih kami di wilayah Desa Liu, saya sebagai penanggung jawab di Kapela Salib Suci Tua Teta, nama saya Petronella Lunokas. Saya sangat berbahagia dan bersyukur kepada pimpinan Muhammadiyah Pusat dan Rektor Muhammadiyah Kupang yang meluangkan waktu untuk mengunjungi kami di wilayah kami atau di desa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Adanya air itu sudah membantu kami, jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang. Kami sangat mengucapkan limpah terima kasih sehingga bantuan ini sangat bermanfaat bagi khususnya kami umat Islam dan masyarakat banyak. Terima kasih kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang yang telah membantu kami melalui sumber air yang dulunya jauh tapi sekarang sudah didekatkan di depan mata kami, sehingga kami tidak susah lagi untuk mencari air. Tapi alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang diupayakan oleh Muhammadiyah sampai saat ini warga SD Muhammadiyah beserta masyarakat lingkungan SD Muhammadiyah menikmati air yang telah disediakan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Rektor Universitas Muhammadiyah. Baik, terima kasih kami dari pemerintah Desa Liu mengucapkan terima kasih dari pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pimpinan dan Rektor Muhammadiyah Kupang yang mana sudah membantu kami pengadaan sumur bor, pipa dan bak yang mana masyarakat ada 2 RT sudah nikmati dan mereka sangat puas karena bantuan yang mereka nikmati. Dan kami sementara ini sudah jalan 2 tahun tidak pernah milih air, kami ini menikmati air dari bantuan. Terima kasih. Terima kasih. Beliau pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rektor Muhammadiyah Kupang.
Amanat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus peresmian dan penandatanganan prasasti. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikti Litbang, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat, 2 Ketua Pimpinan Wilayah NTT dan Jawa Timur, juga Pimpinan Wilayah Aisyah, tentu saja, staf khusus Gubernur, juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Jainurullah bersama segenap sivitas akademika, para tokoh pimpinan cabang Muhammadiyah Amanuban, dan juga para tokoh adat dari Desa Tliu, serta para tokoh lain yang hadir pada acara ini yang tidak bisa saya sapa satu persatu, dan yang sebelah kiri saya yang selalu hadir bersama kita, UM Kupang Voice. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa hadir bersama rombongan. Nah, bersama kami juga ada Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan UHAMKA untuk acara penandatanganan prasasti pembangunan Masjid Ahmad Dahlan UM Kupang, dan juga 2 gedung, ya, 2 gedung kuliah bersama, gedung E dan D, serta juga peresmian dan penandatanganan untuk program sumber air, ya, untuk Desa Tliu, tentu juga untuk bertemu dan bersilaturahim dengan seluruh warga persyarikatan dan warga masyarakat di kota tercinta kita, Kupang. Setelah lama kita, sekitar 2,5 tahun, saya terakhir waktu ke Tliu itu tahun 17, ya, 2017. Jadi sudah 5 tahun tidak ke sini. Semalam kami terbang dari Jakarta jam 01.30, tiba tadi jam 6, ya Pak. Saya tidak sempat tidur di pesawat karena keasikan ngetik, tahu-tahu sampai Kupang. Dan tadi sempat sarapan dulu bersama rombongan. Kita hadir pertama untuk membersamai saudara-saudara kita masyarakat Tliu di Amanuban untuk peresmian sumber air yang dulu sudah kita mulai, sekaligus juga tentu revitalisasi untuk sekolah-sekolah kita, ya, sudah ada SD, dan rencananya itu tentu dengan seizin dan bersama tokoh-tokoh masyarakat Tliu, kita ingin ke depan memiliki SMK di Tliu. Entah kapan mulainya, nanti saya modali 100 juta untuk memulai.
Nah, kenapa saya memulai? Karena besok akan ada 3 tokoh yang datang ke sana. 1 rektor UMS. Nah, berdiri Pak Rektor biar kenal yang belakang. Nah, Profesor Dr. Sofyan Anif yang juga Ketua Pelaksana Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Surakarta. Jadi kalau penggembira ingin dapat pelayanan ya mumpung ada di sini nanti daftar. Juga Rektor Universitas Muhammadiyah UHAMKA Prof. Dr. Gunawan Sumo berdiri juga. Nah, dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Kiai Haji Saad Ibrahim. Mohon izin berdiri Ustadz. Nah, bersama Ibu tadi ya datangnya. Nah, Pak Rektor, 2 rektor akan ke sana. Nah, terus insya Allah Ustadz Saad juga menyusul. Nah, sewaktu kemarin kita ketemu di Malang, itu saya infokan dulu saya sudah ke sana, jadi Ustadz perlu ke sana. Nah, tentu direschedule lagi pesawatnya. Pesawat tergantung Pak Rektor itu kalau pesawat. Tapi mohon izin saya besok jam 5 sudah harus ke Jakarta lagi sehingga tidak bisa menemani, tapi sudah lebih dari cukup. Maka selain tentang air, kemudian tentu dirancang bangun lagi untuk SMK-nya. Saya pikir 3 tokoh ini nanti juga bukan hanya datang ke sana untuk melihat. Nah, Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, air kelihatannya simpel ya. Sekolah juga kelihatannya hanya bangunan, tetapi di balik air dan sekolah itu ada sumber kehidupan untuk membangun masa depan. Dalam pemikiran keislaman itu air itu disebut waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Jadi dari air itu kehidupan bermula. Dari air itu sumber kehidupan. Air sumber kehidupan. Dan dimanapun sebenarnya maka kita sebut tanah air, itu tanah tidak bisa lepas dari air. Tapi air juga bisa jadi sumber masalah. Konflik karena air itu sudah sering terjadi di dalam masyarakat nomaden, masyarakat petani generasi awal misalkan. Maka lahir konsep irigasi untuk supaya ada tatanan. Saya yakin insya Allah kalau di Teliu tidak ada, setelah punya berbagai saluran itu air tidak akan menjadi sumber konflik. Karena punya filosofi yang kuat dalam tubuh masyarakat kita. Saya pernah membimbing di Pasca Sarjana S3 UGM, seorang pendeta ambil disertasi tentang culture masyarakat suku Atoni Pahmeto di Timur Tengah Selatan. Ya, ini satu disertasi yang menurut saya bagus. Saya juga jadi belajar tentang bagaimana masyarakat NTT lah secara keseluruhan itu punya filosofi vetomone gitu ya. Semacam filosofi untuk merawat kehidupan. Merawat kehidupan seperti dalam tradisi Jawa atau filosofi metafisika Jawa itu sebenarnya manunggaling kawula Gusti. Tapi ini tidak bersifat teologis. Dalam kultur masyarakat Atoni itu bersifat metafisika alam gitu. Bahwa manusia itu harus menyatu, simbolnya laki-laki dan perempuan,
Dan menyatu itulah yang membuat kita rekat membangun kehidupan. Karena itu air, tanah, dan segala hal yang ada di dalamnya itu biasanya lalu ditarik menjadi banyak instrumen bagi masyarakat adat. Ada banyak ritual, gitu ya, acara termasuk makan sirih dan pinang ya, makan sirih dan pinang dan seterusnya ya. Bahkan buah jagung pun kan punya dasar filosofi. Nah, itulah wisdom sebenarnya. Itulah local wisdom. Local wisdom yang kadang, masyarakat modern yang rasional itu mengukurnya dari rasionalitas instrumental, dari nalar verbal, sering nggak ketemu. Di suku-suku yang punya paham mitologis misalkan, dalam ini kajian antropologis, sosiologis, ketika jangan datang ke satu tempat, di situ ada pohon besar itu, sebenarnya itu simbol supaya orang tidak gampang untuk merusak alam, merusak pepohonan. Karena pohon itu kadang kalau dibiarkan bisa ratusan tahun itu ya, hasil penelitian teman-teman kehutanan di UGM. Maka dulu tanaman pohon-pohon di pinggir jalan hasil warisan Belanda, kenari dan lain sebagainya itu bisa awet. Nah, kelebihan masyarakat lokal dengan local wisdomnya sebenarnya dia bisa menyatukan dirinya manusia dengan sesama, juga dengan alam, selain tentu saja dengan Tuhan yang pandangan ketuhannya beragam ya. Nah, dalam masyarakat modern sering disebut masyarakat fungsional itu dia meletakkan alam itu objek. Tapi kaum tradisional itu meletakkan alam itu subjek, menjadi bagian dari dirinya. Seperti dalam filosofi tadi, Veto Monet itu. Jadi disitulah sebenarnya kemudian masyarakat lalu menjadi paham tentang karakter alam. Tadi Pak Rektor di tayangan kan menyebut sudah digali dengan bor setinggi itu pakai ilmu nggak ketemu, tapi teman-teman di Teliu menemukannya karena mereka sejiwa dengan alam itu. Dan Bapak Ibu bisa coba setiap hari pagi kita ngerawat tanaman itu, tapi dengan kasih sayang, itu responnya lain. Nggak percaya, buktikan. Ya, lain, responnya lain. Dan dia memantulkan aura positif pada kita di pagi hari. Jadi tanaman yang kita tanam, saya kebetulan juga suka nanam tanaman, itu kalau kita rawat dengan baik, di pagi hari dia memancarkan aura yang positif, sehingga hidup itu kemudian menjadi tenang, damai, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang tercerabut dari masyarakat modern, dari masyarakat yang terlalu rasional, instrumental, istilah Weber. Maka Islam dalam pandangan agama kita itu punya dimensi itu, termasuk memandang air sebagai sumber kehidupan, lalu bahwa hablum minallah, hubungan kita dengan Allah itu tidak boleh lepas dengan hablum minannas. Lalu kita diminta untuk membangun dan jangan merusak, gitu kan? Itu merupakan kekayaan di mana Allah yang maha tahu dan maha kuasa segalanya, dia tentu karena menciptakan alam dan isinya, tahu betul instrumen-instrumen apa yang harus dirajut. Karena itu kehadiran MPM, Pak Yamin dan Muhammadiyah di Teliu dan tempat-tempat seluruh pelosok tanah air itu juga sebenarnya diajak dan punya pesan membangun harmoni kehidupan. Apa yang kita bangun? Pertama, harmoni nilai. Harmoni nilai itu
apa yang hidup dalam masyarakat yang punya makna tertinggi, yang dipandang tertinggi, tentu agama. Ya. Agama di sini mayoritas Kristen dan Katolik, kemudian Islam dan agama lain. Tapi sumber nilai untuk kehidupan kan memiliki titik temu, tentang hidup harus bertuhan, bahwa hidup juga harus merawat alam, bahwa hidup sesama kita ini juga harus kita jaga, yang kemudian disebut dengan Homo sapiens. Karakter Homo sapiens itu bahwa kita tidak bisa lepas dari siapapun, kata berbeda agama, suku, golongan, ras, dan sebagainya. Jadi harmoni nilai itu harus kita rawat bersama. Saya dapat cerita dari Pak Rektor yang orang ND ya, Pak Rektor dari ND. Saya pernah ke ND. Bahwa masyarakat NTT itu sangat toleran terhadap perbedaan, sangat terbuka kehadiran pendatang dan lain sebagainya, dan itu yang membangun harmoni. Nah, agama, apapun agama, itu harus tetap menjadi perekat harmoni kita, termasuk merawat alam. Sehingga tadi air itu nggak kenal agama, nggak kenal partai, nggak kenal sekolahnya mana, ya sudah. Dari Pak Rektor sampai anak SD tadi kan menikmati air. Jadi air itu inklusif kalau memang dari Yang Maha Kuasa. Nah, coba kita perkaya Pak Yamin nilai-nilai harmoni nilai itu, soal hal-hal yang akidah, soal ritual ibadah kita berbeda dan tidak boleh dicampur aduk. Nah, tidak boleh juga hanya karena ingin plural, bineka, lalu ibadah Kristen, Katolik, Islam dicampur aduk, nggak boleh juga. Biar beragam, nggak apa-apa. Jadi tidak usah terlalu genit juga gitu kalau ingin pluralisme itu harus disambung-sambung. Jadi tapi yang penting kita bisa hidup harmoni dalam keragaman. Nah, merawat nilai, juga nilai budaya. Budaya itu sangat kaya ya. Saya sudah dikasih sama rombongan dua lapis kan ini, dari Teliu sama dari Kupang, dari Rektor itu. Tapi sama-sama dua-duanya NTT gitu. Bahkan kemarin ketika saya dikunjungi oleh Presiden Ramos Horta dari NTT, setelah dia NTT dari Timor Leste, Pak Mustain pernah tinggal di sana. Setelah dia menjabat kembali itu dikasih kain mirip ini juga ya, jadi karena memang satu culture ya, jadi budaya itu memperkaya kita untuk hidup damai bersatu dengan alam dan sesama. Maka mari kita belajar kembali khasanah budaya yang dalam Islam ya juga dihargai, al-uruf, tradisi itu juga dihargai dalam Islam. Nah, bagaimana sekarang kampus, sekolah, masjid tentu saja, kemudian bahkan partai politik, kalau ada teman-teman dari partai politik, itu juga harus supporting, merawat nilai ini, supaya tidak bahkan menjadi trigger terhadap harmoni nilai. Jangan karena politik lalu kita beragama jadi saling bermusuhan. Nah itu kan. Nah kalau sekali api dipercik itu retak ditunai gitu ya. Jadi ini yang harus kita rawat, kita jaga. Yang kedua, harmoni sistem sosial kita. Ini penting kita jaga. Di atas itu Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya sudah titik temu konsensus nasional kita lewat Pancasila. Tapi orang sekarang hanya parsial memahami Bhinneka Tunggal Ika. Sering yang dirayakan tuh hanya Bhinneka, tunggalnya itu sering kelewat.
Di mana-mana coba, mari kita rayakan kebinekaan. Oke. Tapi kapan kita merayakan ketunggalan? Bineka tidak mungkin tanpa tunggal, tunggal tidak mungkin tanpa bineka. Nah, kami selalu ngajak keseimbangan. Mari setelah kita merayakan kebinekaan, rayakan ketunggalan. Agar apa? Agar bahwa kebinekaan itu ada batas-batas yang harus dirawat dan tidak boleh dilampaui. Begitu juga ketunggalan, ada batas-batas yang harus disatukan dan tidak boleh dipaksakan untuk disatukan. Kalau serba ekstrim lah gitu, maka yang terjadi justru atas nama Bhinneka Tunggal Ika kita pecah. Atas nama tunggal, misalkan demi Bhinneka Tunggal Ika, lalu kita mengkategorikan kelompok ini ekstrim, jadi es krim gitu kan. Jadi akhirnya apa? Loh, kok banyak sekali yang ekstrim di Republik ini dengan pandangan kebinekaan. Akhirnya apa yang terjadi? Lalu kita menjadi retak, menjadi pecah dan saling curiga bahwa kita selalu punya masalah dalam keragaman. Ya, jangankan dalam kehidupan kebangsaan yang plural seperti ini, di rumah tangga aja kita cuma 2 orang kan modalnya, suami istri kan, laki-laki perempuan menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan. Dinamika kan selalu ada. Yang penting tidak piring terbang kan. Nah, ya dinamika ada, piring tidak terbang, tetangga tidak tahu kan gitu. Apalagi kehidupan berbangsa. Tinggal kita pilah-pilah. Nah, seorang pemimpin itu harus mendirect ini. Jangan sampai misalkan kejadian kecil aja heboh gitu kan. Sementara yang besar dibiarin, tidak heboh gitu kan. Disitulah pemimpin itu harus punya kemampuan melintasi. Jangan ikut-ikutan heboh pada persoalan-persoalan kecil, karena persoalan kecil itu dipicu. Yang terjadi di Kupang bisa sampai ke BBB sekarang ini kan. Tapi dampaknya mereka akan bisa menyelesaikan. Kita sendiri yang repot. Kelihatannya nyambung ke PBB gitu kan, tapi PBB nggak akan bisa memberi penyelesaian. Atau sebaliknya, hal besar dibiarin. Nah, itu penting kita bangun sistem sosial kita yang makin kohesif antar kelompok masyarakat. Mungkin yang masih perlu ditata ke depan itu politik sebenarnya. Kita punya beberapa pengalaman politik itu mendisrupsi kita, lalu menjadi saling curiga, pecah dan sebagainya. Bagaimana membawa politik ini ke tengah, lalu campuran antara rasionalitas objektif dengan rasionalitas wisdom. Menurut saya itu ketemu nanti. Kalau hanya rasionalitas politik, nanti ya politik itu kan siapa dapat, siapa menang, siapa berkuasa, dan kalau berkuasa dia bisa berbuat apa saja. Tapi tanpa rasionalitas wisdom, ya yang terjadi seperti itu, politik menjadi pragmatis. Nah, gabungan itu sebenarnya bisa diajak masyarakat lebih rasional. Oke? Kita 2024 memilih, 2024 memilih, silahkan pilih. Milih hanya 4 menit, 2 menit, yang paling ahli mungkin 1 menit selesai karena sudah dihafal gitu. Tapi jangan sampai bawa penyakitnya 5 tahun. Milihnya 5 menit, sakit hatinya 5 tahun, lalu terjadi apa? Konflik. Nah, pemimpin mestinya itu harus bisa menjaga keseimbangan, membangun suasana baru, move on gitu, dan bisa berdiri tegak secara adil. Adil sempurna tidak bisa, tetapi relatif dan berbuat semaksimal mungkin adil. Karena ketika jadi pemimpin, dia milik bersama. Nah, ini yang harus kita bangun dari kampus. Yang terakhir tentu
membangun harmoni visi ke depan, membangun Indonesia, membangun NTT. Kita jangan nyaman dengan zona statisme saat ini. Indonesia ini tantangannya masih berat. Human Development Index kita masih di bawah 6 negara ASEAN, terus daya saing kita masih di bawah, indeks korupsi kita masih cukup tinggi dan lain sebagainya. Utang luar negeri kita juga besar, gitu ya. Jadi kalau zona nyaman dan merasa bahwa segalanya baik-baik saja, itu hati-hati. Tapi juga kita harus optimis bahwa kita punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang hebat-hebat sebenarnya. Nah, dalam posisi seperti ini sebenarnya dunia pendidikan itu punya tempat yang sangat strategis, termasuk UM Kupang ini. Dalam konteks membangun Indonesia ke depan, NTT ke depan, ya pendidikan. Maka Muhammadiyah kenapa concern terus di bidang pendidikan. Kita punya 170 berapa sekarang Pak Lin? 173, termasuk yang kemarin 3 hari lalu saya resmikan di Biren Aceh, Universitas Mahakarya Aceh di Biren. Ketika papan nama Muhammadiyah diturunkan, ketika masjid tidak boleh bahkan diruntuhkan, Muhammadiyah tidak kapok, tetap saja membangun. Kita bikin universitas di sana, dan kami pesan bahwa jangan melayani hal-hal yang seperti itu. Kalau papan nama diturunkan, pasang lagi, gitu kan. Nah, saya cuma begitu aja. Papan nama diturunkan, pasang lagi, karena itu di tempat kita, dan Muhammadiyah itu kan resmi sejak zaman Belanda sampai sekarang. Kalau besok diturunkan lagi, ya diam dulu, besoknya lagi pasang lagi, gitu. Nah, kemudian kita bangun sumber daya manusia, dan alhamdulillah dukungan dari masyarakat luas begitu rupa. UM Kupang nggak bisa bayangkan dulu awal-awal di sini kan ya merangkak, tapi sekarang meresmikan saja nggak tanggung-tanggung 2 gedung. Ya. Bisa-bisa 5 tahun ke sini saya meresmikan, bukan saya, PP Muhammadiyah itu bisa-bisa meresmikan 6 gedung, gitu kan. Nah, jadi itu Ikip Maumere, mana lagi, kemudian ya Alor ada ya, ada Alor, ada. Mudah-mudahan Majelis Ekonomi Muhammadiyah bisa bangun kawasan agrowisata di mana? Labuan Bajo yang cukup luas itu. Saya pikir itu bermanfaat untuk masyarakat luas. Tapi juga kita dorong anak-anak muda kita, termasuk adik-adik mahasiswa ini semua, untuk punya karakter, pertama tentu karakter menjaga nilai agama, nilai budaya dengan baik. Dunia media sosial, dunia revolusi 4.0 jangan membuat kita ini berubah karakter, gitu kan. Yang kedua, akhlak. Apapun agamanya, akhlak pribadi atau budi pekerti itu modal paling mahal. Seluruh bangsa itu cinta terhadap orang yang jujur, orang yang baik, orang yang damai, pasti itu. Maka jadilah pribadi-pribadi yang seperti itu. Tapi lebih dari itu, cerdas, berilmu, dan profesional. Nah, di aspek ini terus kita kembangkan. Sebab baik saja tidak cukup, nanti dikerjain Belanda. Kita kan dulu dijajah Belanda itu karena modalnya bagus, kita baik, tapi nggak punya kemampuan strategi, lemah penguasaan ilmu dan sebagainya. Ya sering dikerjain oleh Belanda itu sampai cukup lama kita dijajah. Padahal itu kan negara kecil itu. Jadi, nah, belajar dari situ kan lahir pergerakan modern. Nah, lebih dari itu, yang terakhir,
kebersamaan, persatuan. Sebuah negara biarpun maju, kalau pecah, ya yang terjadi seperti Yugoslavia. Yugoslavia itu kan dulu besar, termasuk dua negara terbesar yang non-blok, tiga ya, Yugoslavia, India, dan Indonesia saat itu. Tapi sekarang ya wa ma baqiyat illa ismuha, tak tersisa kecuali namanya. Mungkin juga sekarang orang nggak kenal mana itu Yugoslavia. Soviet masih beruntung, biarpun pecah menjadi 15 negara bagian, dia kawasannya masih menguasai kawasan terbesar di dunia melebihi Amerika. Jadi nomor pertama untuk negara paling besar tanah airnya itu ya masih Soviet. Bentangannya kan luas sampai perbatasan Cina sampai ke Kanada itu. Dia beruntung masih jadi negara besar sebenarnya. Nah, tapi kita sebenarnya rugi kalau pecah. Nah, maka kita bangun persatuan dengan dinamikanya. Nah, ke depan saya pikir anak-anak muda kita akan mewarisi Indonesia. Yang terakhir untuk UM Kupang, saya yakin bahwa bangun kolaborasi, termasuk dengan yang besar-besar. Majelis Diktilitbang kan sekarang sudah punya kemampuan mensinergikan antar PTM. Bahkan sekarang ada kesadaran baru di PWM termasuk yang memelopori Jawa Timur untuk berbagi dengan tetangga sebagai bagian dari keluarga. Jadi ini semangat dan konsep Muhammadiyah sebagai syirkah, maka disebut persyarikatan. Itu kan istilahnya itu di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu, kalau kita simpulkan sistemnya kan sistem kesatuan. Jadi Muhammadiyah itu organisasi dengan sistem kesatuan, mirip sama sebenarnya, bukan sama dan sebangun dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya karena dulu yang ikut merancang juga diantaranya tokoh-tokoh Muhammadiyah. Maka saya yakin bahwa UM Kupang juga akan menjadi Center of Excellence di Nusa Tenggara Timur. Nah, yang diperlukan pertama merawat etos mandiri, etos bekerja dari semua, dari pimpinan, dosen, karyawan, ya, etos kemajuan. Yang kedua, para mahasiswanya kita ajari kemandirian, semangat yang disebut dengan NH, needs for achievement. Jadi setiap mahasiswa itu modalnya cuma itu saja. Ketika dia masuk, cekoki aja dia, tanamkan virus NH, yakni virus untuk berhasil, virus untuk dia mandiri, virus untuk bahwa masa depan itu hanya dia sendiri yang mengukir, bukan orang lain. Dosen dan semua itu hanya menjadi fasilitator saja. Sebenarnya rakyat Indonesia itu memerlukan itu ya, suntikan NH gitu ya. Nah, NH itulah yang akan mendorong orang untuk kalau sudah kerasukan virus itu gitu kira-kira. Kampusnya baik atau tidak itu dia akan menjadi orang-orang yang terbaik. Apalagi kalau kampusnya baik. Nah, itu. Jadi, yang ketiga yang perlu terus dirawat tentu relasi dengan pemerintah, dengan kekuatan partai politik, ormas, dan masyarakat. Karena kampus-kampus kita dan lembaga-lembaga pendidikan kita itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang membesarkannya. Karena itu kami atas nama PP Muhammadiyah juga menyampaikan terima kasih pada Pak Gubernur, kemudian para kepala daerah, kemudian juga seluruh Prokompimda dari provinsi sampai ke bawah, termasuk Pak Camat, kepala desa, tokoh adat, ormas-ormas lain, termasuk juga masyarakat seluruhnya, atas segala dukungan, segala kebaikan dan kerjasama selama ini yang membesarkan UM Kupang ini. Dan kami akan selalu hadir di seluruh tanah air dengan semangat kebersamaan itu. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami
meresmikan 2 gedung perkuliahan, Masjid Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang dan pengelolaan sumber air di Desa Teliu. Semoga Allah merahmati kita semua. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya prosesi penandatanganan prasasti. Mohon kesediaan Ketua Majelis Diktilitma Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Majelis MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua PWM Nusa Tenggara Timur, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kupang, Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Ketua PWM NTT, Ketua PWM Jatim, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Rektor UHAMKA, Kepala BNN, Perwakilan Nahdlatul Ulama, Wakil Ketua Umum MUI NTT, Ketua Lazismu, untuk mendampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam proses penandatanganan prasasti. Dan Bapak Kakanwil Agama, mohon kesediaan Bapak untuk menyaksikan prosesi penandatanganan prasasti. Selanjutnya akan diadakan foto bersama. Mohon kesediaan Bapak-Bapak untuk tetap berada di atas panggung.